Hello everyone, selamat datang di channel Bapak. Saya Mr. Mandi. Hari ini kita akan bahas tentang penggunaan if, unless tipe clause kosong, 1, 2, dan 3. Jadi hari ini kita akan membahas itu. Okay, next. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa memahami fungsi sosial, kemudian struktur, kemudian unsur dari penggunaan if, unless, clause tipe 0, 1, 2, 3, kemudian mempraktekkan dialog terstruktur dan tidak struktur dengan situasi berbeda menggunakan if, unless, clause 0, 1, 2, 3. Apa itu if, unless, 0, 1, 2, 3? Ya, nanti kita bahas lebih rinci ya. Jadi yang seperti Pak bilang, nanti kita akan membahas 4 materi ini, ya, conditional sentence type 0, type 2, type 1, type 2, dan type 3. Jadi ada 4 materi yang akan dipelajari hari ini. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Yuk kita simak dulu. Dari conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Kalian harus tahu dulu ya. Conditional sentence itu artinya kalimat pengandaian. Jadi kita akan belajar mengandai-ngandai. Modelnya kita akan belajar sedikit menghayal. Jadi conditional sentence itu kalimat yang dipakai untuk berandai-andai, untuk menghayal gitu biasanya ya. Kemudian kalimat ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadi suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Jadi ada 3 yang harus digarisbawahi: mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadi suatu hal, maupun menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Seperti yang Bapak katakan, ada 4 jenis conditional sentence yang masing-masing jenisnya menggunakan bentuk tenses yang berbeda. Jadi 4 jenis, ingat ya. Kemudian ya, jadi sini sudah ya, conditional itu dibagi 4, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, yang masing-masing memiliki struktur tenses yang berbeda-beda. Oke, untuk conditional sentence type 0, tipe 0, ya. Jadi conditional sentence tipe 0 digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jadi jika hal A terjadi, maka akan menyebabkan hal B. Jadi menyatakan sebab akibat dari sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jadi contohnya adalah if you heat butter, it melts. Jadi kalau kamu memanaskan mentega, dia akan mencair. Udah pasti itu ya. Kebenarannya sudah pasti. Kemudian the ground gets wet if it is rain. Kemudian artinya begini, lantai akan menjadi basah jika hujan. Pasti kebanyakan itu karena lantainya mungkin bocor atau gimana di atasnya itu ya. Jadi ini kebenaran yang sudah pasti. Kebenaran yang sudah pasti itu contoh lain adalah matahari itu pasti panas. If you stand up outside, you will get heat. Kamu akan panas. You get heat. Sorry. Jadi begitu ya. Jadi rumusnya itu adalah pakai if, simple present, kemudian simple present, simple present, simple present. Jadi contoh satunya ini kalian bisa lihat di sini ya, if-nya ini, simple present-nya ini, kemudian simple present yang keduanya ini. Ya, simple present itu menggunakan rumus subject, verb 1, S sama IS. Untuk kalimat 2 itu juga begitu. Simple present-nya ini contohnya, kemudian if, kemudian simple present-nya juga yang warna biru ini. Jadi conditional type 0 itu begitu. Kemudian cara buat kalimat conditional sentence type 0 itu gampang ya, asal kalian sudah tahu saja rumus dari simple present tense itu tinggal dimasuk-masukin saja. Contohnya, if you heat butter, it melts. Jadi tinggal dimasukkan if, kemudian subjeknya you Dewi, kemudian disesuaikan dengan verbnya pakai S atau IS ya, kemudian subjek, kemudian melt. Negatifnya pakai it, you don't, habis itu tambah verb 1, it, kemudian verb 1 S sama IS,
Kemudian ini negatifnya does to do, ya subjek, you Dewi say it, verb 1 if, subjek, verb 1 SMIS. Jadi dengan memakai kotak ini lebih gampang belajar membuat conditional type 0. Oke, langsung saja kita ke conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 digunakan untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinan terjadi waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Jadi intinya sebenarnya tentang kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Ya, kemungkinan artinya belum tentu mungkin begitu ya. Kemudian contohnya itu seperti ini ya, dari rumusnya itu yang pertama memakai if, simple present, kemudian simple future. Simple presentnya subject verb 1, SMIS, kemudian simple future subject will verb 1. Ya, atau bisa juga dibalik, simple future-nya duluan, subject will verb 1, kemudian if, habis itu simple present subject verb 1, SMIS. Contohnya nomor 1, ya, yang pakai if di depan. Jadi, if you go now, kalau kamu pergi sekarang, you will arrive there on time. Jadi, ini simple future-nya, jadi pakai will. Atau nomor 2, contohnya dibalik, yang warna merah di depan. Simple future-nya di depan. I will buy a new bike if I pass the exam. Jadi, seperti itu contohnya ya. Dibolak-balik begitu aja, simple ya. Nah, cara buatnya sama memakai kotak tadi. Dulunya gampang sekali ya. Jadi, bisa dilihat di sini. Jadi, if ini masukkan dulu, see habis itu verb 1, kemudian simple future-nya she will verb 1. Ya, atau negatifnya if she doesn't habis itu verb 1, kemudian simple future-nya subject will verb 1. Atau mungkin kalau kalimat interrogatif will subject verb 1, if subject verb 1. Jadi gampang sekali ya. Tinggal dimasuk-masukkan gitu aja. Tapi intinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bahas ke conditional sentence type 2. Jadi conditional sentence type 2 digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Modelnya kamu berharap-harap tapi tidak terjadi ya. Jadi seperti itu ya. Karena itu tipe ini cocok untuk menyatakan angan-angan kita. Jadi angan-angannya kamu misalnya harapanmu punya uang 10 juta. Tapi kamu tidak punya uang 10 juta sekarang sehingga kamu tidak bisa beli apa-apa. Atau mungkin kamu punya angan-angan ingin punya pacar secantik Agnes Monica, tapi kenyataannya kamu tidak memiliki Agnes Monica saat ini. Jadi seperti itu angan-angan itu ya nak ya. Oke, langsung saja contoh kalimatnya dan strukturnya. Struktur dari rumus conditional sentence type 2 bisa dilihat di sini. Bolak-balik ya, dari if taruh depan, if-nya taruh di tengah. Jadi kalau taruh depan, if habis itu diikuti simple past, subject verb 2, kemudian past future simple, subject would verb 1. Ada bisa berbalik, past future simple, subject would verb 1, if kemudian simple past, subject plus verb 2. Contohnya, if I live in Seoul tonight, I would go to that concert. Jadi, jika saya tinggal di Seoul sekarang, di malam hari ini, saya akan pergi ke konser. Tapi kenyataannya saya tidak tinggal di Seoul, saya tinggalnya di Indonesia, jadi saya tidak bisa pergi ke konser itu. Angan. Kemudian, nomor 2, I would play roller coaster every day if I own a theme park. Kenyataannya, saya tidak memiliki taman bermain sendiri, jadi saya tidak bisa bermain roller coaster setiap hari. Ngipi, angan-angan ya, jadi seperti itu. Kemudian, cara membuatnya tinggal diikuti saja kotak ini. Jadi, rumus yang positif, if subject, verb 2. Contohnya, if I had 10 million. Kemudian, future past future simple. Kemudian I would buy PS5. Saya akan beli PS5. Jadi kalau punya uang 10 juta, saya akan beli PS5, tapi nyatanya nggak punya ya. Kemudian
Negatif if I didn't save you. Jadi if subject didn't verb 1 you would be dead. Ya, kamu akan mati. Kemudian tanda tanya dan interrogatif, would you buy a yacht if you were rich? Apakah kamu akan membeli kapal layar jika kamu menjadi orang kaya? Jadi would subject verb 1, if subject verb 2. Jadi seperti itu dari conditional sentence type 2. Nah, kemudian yang terakhir ada conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 ini digunakan untuk menyatakan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita membicarakan tentang hal yang berlalu, yang sudah tidak mungkin bisa diubah-ubah lagi, seperti mantan yang sudah meninggalkan kita. Jadi kita tidak usah lagi berharap dia, karena dia itu masa lalu yang tidak akan bisa pernah dirubah. Jadi seperti itu ya. Karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya, kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataannya. Jadi tidak bisa diubah lagi ya masa lalu itu ya, yang pasti ya masa lalu itu adalah masa lalu yang sudah cerita dulu. Oke, kemudian lanjut saja. Jadi rumus conditional sentence type 3 itu simpel ya, simpel sekali ya. Jadi ada if, ada past perfect, subject, had verb 3, kemudian diikuti oleh past future perfect, subject, would have verb 3. Atau bisa dibalik, past future perfect-nya dulu, kemudian if past perfect, subject, had verb 3. Jadi contoh kalimatnya adalah, if I had left my house earlier, I would have missed the train. Jadi kenyataannya ya, saya telat berangkat dari rumah sehingga saya ketinggalan kereta waktu itu. Jadi ceritanya begini, jika saya meninggalkan rumah waktu itu lebih awal, saya tidak akan ketinggalan kereta. Tapi kenyataannya dia telat berangkat dari rumah sehingga dia tuh ketinggalan kereta pas waktu lalu itu gitu. Kemudian yang kedua, I would have been happy if she had called me yesterday. Jadi saya akan senang kalau dia nelpon saya kemarin. Jadi itu artinya begitu. Tapi kenyataannya kemarin dia nggak nelpon, sehingga saya merasa tidak senang. Ya, mungkin ada sibuk atau apa, jadi nggak sempat nelpon. Jadi kalimatnya bilangnya I would have been happy if she had called me yesterday. Nah, terus cara buatnya gimana? Sama pakai kotak tadi itu gampang, tinggal dimasuk-masukin saja. Kalau kalimat positif itu if subject had verb 3, ya, kemudian subject would have verb 3. Contohnya if I had pakai verb 3, study hard, I would pass the test. Jadi tinggal dimasukkan verb 3-nya. Negatifnya, if subject hadn't atau had not, verb 3, subject would have verb 3. If Lisa hadn't brought you to hospital, you would have lost your leg. Ya, jadi contohnya begitu. Kemudian tandanya, would subject have plus verb 3, if subject had verb 3. Contohnya, would you have passed the test if you had studied hard? Jadi seperti itu. Jadi tinggal diisi-isi begini aja cara buat kalimatnya, gampang ya. Gampang sekali di conditional type 3. Oke. Jadi seputaran itu materi yang kita bahas hari ini tentang conditional type 0, type 1, 2, dan 3. Jadi sebenarnya kalimat ini dipakai untuk pengandaian. Jadi gampang sekali ya kapan digunakan kalimat ini ketika kita berandai-andai terhadap suatu situasi yang terkadang situasi tersebut tidak bisa kita putar balikkan lagi dari yang dulu untuk menjadi lebih baik, karena jadi di sini kegunaan dari kalimat conditional sentence itu. Jadi bagus sekali untuk dipelajari ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan hubungi Bapak 087861453281. Mungkin Bapak agak sedikit slow respon, tapi bisa Bapak akan menjawab. Jadi terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan presentasi Bapak. Thank you very much. And see you next meeting. Goodbye.